Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini ya. Ini bacaan untuk bulan Juni 2022 atau ketika video ini muncul di beranda YouTube kamu, maka ini energinya 30 hari ke depan. Di bulan Juni Saturnus retrograde ya, di tanggal 5. Mudah-mudahan nanti saya punya energi untuk membaca update Saturnus retrograde karena periodenya cukup lama ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan ya. Oke, kita lihat untuk Sagittarius. Sagittarius. Angka 24. 52. Angka 5. Oke. Sagittarius, ini 24 adalah angka titik balik ya. Jadi seperti kalau di jalan ini tikungan patah ya. Membelok nih kamunya. Ada apa? Ini pengaruh Capricorn retrograde ya, yang tadinya di houses ketiga ini mundur ke houses kedua. Di aspek komunikasi, kemudian mundur di aspek keuangan. Satu sisi ini baik ya, tetapi memang ada beberapa masalah terkait dengan pemerintahan. Bisa saja ini pembayaran untuk pajak ya, atau pembayaran terkait denda. Dan kamu mungkin harus membayar sesuatu yang terkait dengan jabatan kamu misalnya. Okay. Ini saatnya untuk kamu memenuhi harapan untuk pembaharuan kamu. Jadi apapun yang kamu lepaskan pada periode ini adalah sebenarnya pertumbuhan kamu ke arah yang lebih maju ya. Jadi dengan cara kerja kamu di masa sebelumnya, saya rasakan ini adalah perkenalan untuk kamu. Sehingga nantinya kamu akan ngerti, oh ternyata seperti ini toh. Untuk bisa menjadi lebih maju. Ternyata seperti ini sih yang dilakukan profesional-profesional itu. Mungkin selama ini kamu berpikiran kaku, berpandangan kaku, pada periode ini kamu menemukan sesuatu yang kamu terlibat di dalamnya ya, dan keterlibatan kamu ini membawa pengetahuan baru untuk kamu Sagittarius. Kemudian angka 52 ini terlihat seperti gambar gunung ya. Ini seperti bentuk meditasi. Jadi pada periode ini kamu harus lebih banyak mendengarkan intuisi, mendengarkan suara alam, mendengarkan penderitaan orang, lebih melatih empati kamu, tetapi juga harus melatih empatnya kamu. Empat dan empati itu berbeda. Kalau empati itu kamu bisa ngerasa menjadi orang lain sehingga kamu terpanggil untuk membantu mengurangi beban orang itu karena emosional kamu dipancing dalam rasa empati. Tetapi kalau rasa empat, ya kamu bisa merasakan energi sekeliling tapi kamu tidak merasa berada di posisi mereka. Jadi empat itu lebih terganggu daripada empati. Oke. So di sini memang pada periode ini kamu harus bisa mengendalikan. Meditasi ini kan kuncinya memang untuk menyeimbangkan diri, menenangkan pikiran, merelaksasikan diri, berbicara dengan diri kamu sendiri, bertemu dengan diri kamu sendiri. Makanya meditasi ini spiritual. Kamu disarankan untuk menenangkan gelombang pikiran kamu yang mengganggu ya. Kamu pada periode ini harus mengubah prasangka-prasangka kamu yang mengakar. Misalnya prasangka yang membuat kamu stagnan, prasangka kamu yang membuat kamu kayak rasa takut, rasa benci, kesel dengan seseorang. Kamu harus lebih banyak menahan diri dan lebih menarik kedamaian dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu memang harus bisa memaknai kehidupan kamu lewat jalan spiritual ya. Kemudian Sagittarius angka 5 ini adalah angka transformation, tetapi sebelum transformation maka kamu harus menanti dan menunggu.
Mungkin agak sedikit jenuh di bulan Juni ini karena Saturnus retrograde ya, bukan reinvention. Jadi ada situasi yang kamu rasakan lambat banget prosesnya nantinya, apalagi di aspekting keuangan, bisa saja juga terimbas ke aspekting komunikasi, sehingga bisa saja ini situasinya sulit untuk bisa satu pikiran dengan pimpinan, dengan leader, atau dengan figur pemerintah ya, jika kamu memang terkait dengan pemerintah. Apa yang mereka pikirkan tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Untuk mencapai komunikasi yang klop, yang klik juga butuh upaya untuk bisa lebih tenang dalam menyampaikannya kamu di sini. Oke. Kalau kamu ngerasa situasi kamu dalam bahaya dan tidak bisa dikendalikan, tetaplah tenang, tetapi jangan pernah merasa takut. Menunggu itu sebenarnya adalah solusi untuk mengulur waktu. Jadi bukan berarti menunggu itu kamu kehilangan sesuatu, tidak ya. Sagittarius, ingat pada periode ini. Kamu harus sadar kekuatan dan kelemahan kamu. Tidak selalu merasa tinggi dan tidak selalu merasa bangga dengan kekuatan kamu. Karena pada periode ini kamu dipertemukan dengan seseorang yang mungkin bisa saja menjatuhkan kamu, Sagittarius. Sehingga kamu harus benar-benar bisa menyimpan kekuatan kamu dengan sebaik-baiknya yang suatu saat mungkin bisa digunakan. Kalau nggak perlu-perlu banget kekuatan kamu, nggak perlu digunakan pada periode ini. Tapi kalau sudah ngerasa terancam, baru ya kamu gunakan. Kalau bisa sih jangan gunakan kartu as ya. Kalau kamu berkonflik dengan seseorang, hindari penggunaan kartu as itu. Oke, Sagittarius. 30 hari ke depan atau bulan Juni. Kartu pertama, Two of Pentacles, yes. Pertimbangkan baik-baik. The Chariot. Rintangan, tantangan, masalah di bulan Juni adalah bertanding, ya. Ini bukan kompetisi siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi siapa yang takluk, ya. Strength. Jadi kalau dalam peperangan itu kan memang tujuannya adalah menaklukkan, bukan kemenangan itu. Tetapi ketika sudah menaklukkan, maka bisa menguasai. Ada strength, ada justice. Ini yang tadi saya katakan kamu terkait dengan figur otoritas ya, atau pemerintah. Knight of Wands, Four of Cups, the Fool, okay, Three of Cups, King of Cups, di bottom of the deck, Four of Wands. Okay, happy ya. Ada pertemuan dengan pertemanan, keluarga, ada kebahagiaan, mungkin ada acara pesta ya, dan kamu diundang, kamu happy di dalamnya, atau memang kamu membuat sebuah pesta dan mengundang teman-teman kamu untuk happy ya, untuk bertemu sekalian. Kamu juga bisa ngobrolin banyak hal dengan teman-teman kamu yang tadinya nggak bisa ketemu, tapi dengan acara yang kamu buat ini ya mereka bisa bergabung ya. Di periode sebelumnya ada kartu The Strength, kamu banyak mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sisi liar di dalam diri kamu juga kamu kendalikan. Ya lebih anteng lah kamu di periode bulan Mei. Nah masuk di Juni kamu penuh dengan pertimbangan, karena yang tadinya kamu udah tenang, udah damai, ini kamu seperti dipetik lagi untuk memunculkan sisi keberanian kamu ya. Ini bisa saja kamu akan mendapatkan case baru ya, atau project baru. Tetapi project ini memang kuat banget kaitannya dengan pemerintahan. Jadi ya misalnya masalah perizinan atau terkait tentang membuat pihak lain yang tadinya oposisi dengan kamu harus bisa mendukung kamu. Ini tantangan kamu pada periode ini. Oke. Sagittarius, saya yakin kamu bisa melakukannya.
Walaupun awalnya di sini agak sedikit jelimet ya, tetapi dengan Knight of Pentacles afirmasi kamu baik. Karena kamu ngerasa orang itu juga membutuhkan kamu. Orang itu mau, mungkin hanya jual mahal saja lebih dulu atau kayak menjaga kehormatannya. Tetapi kamu datang dengan menawarkan sesuatu yang bisa diajak untuk kerjasama, yang nantinya bisa saling menguntungkan. Alam bawah sadar kamu saya lihat idealis banget pada periode ini. Inilah yang akan membuat kamu kayak merasa sulit nantinya untuk bisa dapat chemistry-nya ngobrol dengan orang-orang yang terkait dengan project bisnis ataupun karir dengan kamu. Hanya saja Sagittarius, idealis ini dari diri kamu, bukan dari mereka. Jadi bukan mereka yang sebenarnya tidak ingin bekerja sama dengan kamu. Mungkin kamu terlalu ngotot dengan apa yang kamu inginkan. Ngotot terhadap ketentuan-ketentuan kamu. Okay? Padahal kalau kamu sedikit lebih lentur pada periode ini, ya akan lebih cepat selesainya. Jadi pengaruh Capricorn yang retrograde ini sebenarnya jelas mempengaruhi energi kamu. Sehingga kamu ngerasa lambat padahal kamu yang memperlambatnya. Apakah ini prosesi dalam deals ya, atau prosesi dalam mendapatkan hasil. Oke. Okay? Kemudian saya lihat di sini memang kebimbangan. Pertimbangan inilah yang nantinya agak sedikit mengulur waktu juga. Ada kebosanan dan kejenuhan, tetapi ini saya rasakan kamu keluar dari kebosanan dan kejenuhan ini dengan the Fool. Kamu ingin mencoba hal-hal baru nantinya di bulan Juni. Ada Three of Cups, ya ini arahnya ketika kamu jenuh kamu cari teman nih. Ya siapa yang bisa kamu ajak bersenang-senang. Dengan King of Cups bisa saja kamu mengunjungi seorang teman yang punya perasaan ke kamu, sayang atau peduli, care dengan kamu ya karena kamu mengharapkan orang itu bisa menyenangkan atau mewarnai lagi kehidupan kamu pada periode ini. Jadi ini bisa saja teman kamu atau rekan kerja kamu yang kamu rasakan ya happy ngobrol dengan dia atau bersama dengan dia. Nah, kalau kamu memang berada dalam situasi the chariot ini ya, seperti saling menaklukkan dengan pihak rival kamu, Three of Cups ini menggambarkan kamu akan mendapatkan dukungan, khususnya dari seseorang yang cukup berkompeten untuk membantu kamu, King of Cups. Oke, okay? Jadi dia bisa membantu kamu dari sisi link ya, atau otoritasnya dia, kemampuannya dia untuk ngomong, untuk memerintah, untuk ngelindungin kamu di sini ya, Sagittarius. Dan ini juga akan berdampak menuntut loyalitas kamu, Sagittarius. Jadi ketika seseorang ini udah baik ke kamu, kamu juga kayaknya nggak enak kalau tanpa give sesuatu ke orang ini ya. Oke. Okay. Kamu terlalu berfokus pada apa yang kamu ketahui saja. Sehingga kalaupun ada potensi lain yang sebenarnya bisa membuat kamu berkembang, ya, atau kamu bisa mendapatkan sumber lain dari pendapatan, kamu nggak tahu, gitu. Jadi cobalah untuk keluar dan melihat-lihat peluang lain ya, Sagittarius, agar kamu bisa ngerti bahwa sebenarnya kamu berpotensi untuk melakukan pekerjaan lain atau menarik sumber keuangan baru yang lain. Untuk keuangan sih saya lihat dengan kartu pertama Two of Pentacles ada banyak pertimbangan kamu untuk manajemen keuangan kamu baik pengeluaran ataupun pemasukan, tetapi kamu akan berhasil mendapatkan sumber keuangan jika bekerja dalam tim ya. Kemudian menerima kesempatan atau penawaran walaupun kamu lihat nilai di awal sedikit ya dengan Knight of Wands, kamu mencari rekan, mencari ya seperti orang yang bisa satu frekuensi dengan kamu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Oke. Okay. Saya merasakan kamu berada di satu tempat yang sebenarnya tempat ini sudah kamu impikan sejak lama. Hanya saja kamu ngerasa bosen. Ya. Mungkin kamu ngerasa ternyata begini ya rasanya. Tadi energi di awal saya sudah merasa energi itu. Seperti ada kayak, oh ternyata begini rasanya. Tapi kok nggak enak ya. Membosankan. Saya pikir tadi enak. Ternyata oh seperti ini aja. Kayaknya pengen lepas, pengen keluar, pengen menjadi diri kamu yang dulu, yang lebih bebas. Ini ya. Tapi Capricorn ya menunjukkan situasi Sagittarius harus bertanggung jawab.
ini sudah posisinya kamu hanya bertahan dan beradaptasi dan membentuk karakter baru kamu di sini. Oke, Sagittarius. Untuk bisnis, saya rasakan di sini ada sebagian Sagittarius memulai bisnis baru, tetapi bisnis baru ini saya lihat memang bekerja sama dengan tim ya. Bisnis bersama teman bisa saja. Oke. Atau teman mengajak kamu bisnis bareng, Sagittarius, karena kamu nggak punya waktu, mungkin kamu bisa analisis ya, kalau memang ini menguntungkan untuk kamu. Oke, Sagittarius, saya pikir cukup ya untuk bacaan general kali ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Silakan hubungi. Nantikan video selanjutnya, silakan join membership ya, banyak video eksklusif yang bisa Sagittarius tonton jika join membership level The Sun atau level The Moon. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, comment. Thank you for watching. Bye.